Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang memori, yaitu RAM dan ROM. Pertama, pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang terpasang langsung pada motherboard dan dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Fungsi memori internal yaitu yang pertama ada untuk menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Karakteristik memori internal. Yang pertama, memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. 2. Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi di program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Yang ketiga, kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. 1 bit sama dengan 8 bit, atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Terus, jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada ROM. Jenis memori ini, datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Berjenis non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap, hilang walaupun catu dayanya dimatikan. Biasanya digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM tidak dapat diprogram ulang. Gambar ROM seperti ini. Terus ada jenis-jenis ROM. Yang pertama ada ROM atau Programmable Read-Only Memory. ROM hanya dapat diprogram satu kali dan tidak dapat diprogram ulang atau dihapus. ROM memberikan kesempatan bagi pemakai untuk mengubah data yang tersimpan secara default. Yang kedua ada EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Menghapus dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan klip video. Terus ada jenis memori RAM atau Random Access Memory. RAM isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Bersifat volatil atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak dapat pernah disimpan di dalam RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus disegarkan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Yang kedua ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM, jenis memori semikonduktor yang tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan atau di-refresh secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi asinkronus dan sinkronus. Yang ketiga ada EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. EDORAM adalah jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fast Track Memory, FPM RAM. Terus yang keempat ada SDRAM,
Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis RAM dinamis yang kemampuan kecepatannya lebih cepat daripada EDORAM dan kepingannya terdiri dari 168 pin. RAM ini disinkronasikan oleh clock system dan cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Yang kelima ada RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. RDRAM adalah salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz, tetapi memiliki jalur data sempit 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3DFX seri Pudung 4. Yang keenam ada NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory. NVRAM merupakan jenis RAM yang menggunakan baterai lithium di dalamnya, sehingga data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun satu daya dimatikan. Yang ketujuh ada VGRAM, Video Graphic Random Access Memory. VGRAM adalah jenis RAM yang dibuat khusus untuk video adapter. Kapasitas VGRAM sangat menentukan kualitas gambar yang dihasilkan oleh video adapter tersebut. Yang kedelapan ada DDR-RAM, Double Date Rate Random Access Memory. DDR sebenarnya adalah nama untuk sebuah tipe yang menggunakan teknologi double clock cycle. Di dalam clock cycle juga terdapat apa yang disebut dengan trigger. Trigger di sini mirip seperti kata aslinya, yaitu ketika teraktivasi data dari RAM atau VGA ditransfer ke prosesor untuk diproses lebih lanjut. Dalam teknologi DDR, SD sama dengan Synchronous Dynamic. Setiap clock naik dan turun, trigger untuk data transfer menyala. Jadi setiap ada perubahan dari 1 ke 0 dan dari 0 ke 1, trigger data transfer menyala. Sampai saat ini ada 4 jenis DDR yang beredar pada umum di pasaran, yaitu DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4. Perbedaan DDR RAM berdasarkan type-nya. SD RAM itu internal rate-nya 100 sampai 166 MHz, DDR 133 sampai 200 MHz, DDR2 133 sampai 200 MHz, DDR3 133 sampai 200 MHz, DDR4 133 sampai 200 MHz. Sedangkan untuk bus clock-nya SDRAM itu 100 sampai 166 MHz, DDR 130 sampai 200 MHz, DDR2 266 sampai 400 MHz, DDR3 533 sampai 800 MHz, DDR4 1066 sampai 1600 MHz. Untuk prepaid-nya yang SDRAM 1N, DDR2N, DDR2 4N, DDR3 8N, DDR4 8N. Untuk date rate-nya SDRAM-nya 100 sampai 166, DDR 266 sampai 400, DDR2 533 sampai 800, DDR3 1066 sampai 1600, DDR4 2133 sampai 3200. Untuk transfer rate-nya SDRAM itu 0,8 sampai 1,3 GB per second, untuk DDR 2,1 sampai 3,2, untuk DDR2 4,2 sampai 6,4 GB per second, untuk DDR3 8,5 sampai 14,9 GB per second, untuk DDR4 17 sampai 21,3 GB per second. Untuk voltage-nya yang untuk SDRAM 3,3 volt, untuk DDR 2,5 sampai 2,6 volt, untuk DDR2 1,8 volt, untuk DDR3 1,35 atau 1,5 volt, untuk DDR4 1,2 volt. Yang ke-9 ada SODIMM. SODIMM merupakan jenis RAM yang digunakan pada laptop atau notebook. Untuk ukurannya lebih kecil daripada ukuran RAM biasa karena lebih difungsikan untuk menghemat ruang dan tempat pada laptop ataupun notebook. Pada slot SODIMM memiliki 204 pin, lebih sedikit daripada DDR3 atau SDRAM. MRAM. Yang terakhir ada MRAM, Magnetic Random Access Memory. Keunggulan MRAM yaitu mampu melakukan instant on startup hingga dapat melakukan proses startup yang lebih cepat, mirip dengan proses yang terjadi pada televisi atau radio. Selain itu, memori jenis ini juga mampu menampung lebih banyak data, mengakses lebih cepat dan rendah dalam pemakaian daya. Nah,
Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya, saya minta mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.